Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit. Kita akan mereview di pusaka kedua Sobat, pusaka tarikan dalam tanda kutip. Nah, sebelum saya ajak Anda untuk mengunboxingnya, kita membukanya. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang keris-keris tarikan Sobat. Jadi gini, ini adalah pengalaman saya kapan waktu itu saya ada seseorang gitu. Kalau boleh saya bilang beliau adalah kayaknya adalah seorang pemula. Waktu itu membeli buku di saya, buku dapur dan juga buku pamor itu seperti itu. Lalu dia, Mas boleh nggak tanya-tanya sharing-sharing katanya gitu. Silakan Mas. Mas gini, ini saya mempunyai keris tarikan. Saya terus waduh itu keris tarikan. Ini adalah pusaka yang bisa dibilang adalah saya bermimpi Mas. Saya bermimpi, lalu di mimpi tersebut ada leluhur saya itu memberikan 5 buah pusaka katanya gitu, 5 buah pusaka. Nah, saya pun juga ada kenalan dari seseorang. Beliau ini bisa dikatakan bisa mewujudkan atau menarik pusaka. Lalu beliau bilangnya seperti itu. Lalu untuk di biayanya, ubur rampenya gitu, ubur rampe, biaya dan juga yang lain-lainnya, ini ternyata membutuhkan biaya yang lumayan banyak Mas katanya gitu. Terus saya tertarik gitu loh. Karena gini Sobat, di antara teman-teman ataupun juga bisa dikatakan customer saya ataupun juga penonton saya, kalau menunjukkan biasanya pusaka tarian, nggak tahu kenapa kok kebanyakan itu adalah pusaka-pusaka koden, keris-keris koden, keris-keris yang kamardikan koden itu loh Sobat. Terus saya itu penasaran dengan kerisnya dia. Coba Mas, saya pengen tahu keris sampean yang katanya tarian yang berhasil ditarik oleh teman sampean itu seperti apa bentuknya. Nah, ditunjukkan kepada saya 3 waktu itu. Jadi kurang 2 lagi katanya. Ini masih kurang 2 lagi Mas Tony. Kalau nggak salah yang 2 ini berkisar untuk di ubor rampenya, minyak dan juga yang lainnya itu kalau nggak salah sekitar 5 atau 10 juta gitu loh untuk biaya yang 2. Nah, yang 3 ini ditunjukkan kepada saya lihatin tuh. Kok kayak ini pusaka kamardikan, pusaka koden. Tapi saya berpesan kepada beliau, Mas, kalau boleh saya bilang gitu, kalau boleh saya berpesan kepada sampean, alangkah baiknya kalau untuk memahari sebuah pusaka atau menginginkan sebuah pusaka, mending jangan yang tarik-tarian, saya gitu. Jangan yang tarik-tarian, lebih amannya saya gitu. Kenapa Mas Tony? Enggak, kalau untuk saya, kalau sampean masih pemula, mending yang nyata saja di depan sampean. Meskipun itu tadi katakanlah sampean memahari pusaka kamardikan atau baru, nggak masalah. Yang penting itu sampean asli betul-betul tahu dan ini dari mana gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk di pusaka-pusaka tarikan, kalau sampean boleh saya kasih saran, mending dijauhi, janganlah gitu, saya seperti itu. Ini bukannya antipati kepada teman-teman yang memang betul-betul bisa menarik pusaka kalau ya, bukan seperti itu. Jadi saya gini, kalau yang masih pemula, pecinta tosan aji pemula, pertama jangan tergiur dengan yang namanya kodam-kodam gitu, seperti itu. Lalu yang kedua, kalau bisa dihindari pusaka-pusaka yang tarik-tarian itu, seperti itu. Kalau pesan saya seperti itu. Kalau ada yang punya, wah Mas Tony, saya itu memang suka dengan yang kotam-kotam, saya suka dengan pusaka-pusaka tarian, ya silahkan. Yang penting kalau untuk saya pribadi, bagi yang masih pemula, saya ingatkan gitu, mending yang nyata saja gitu. Jadi jangan main di pusaka-pusaka yang seperti itu. Jadi kita betul-betul, kalau Anda ingin terjun ingin menggeluti ataupun juga ingin sekedar uri-uri budaya, alangkah baiknya Anda memahari saja langsung kepada seseorang, kepada penjual pusaka ataupun juga kepada para teman-teman yang biasa berjualan tosana aji. Itu seperti itu Sobat. Oke, kita akan melanjutkan. Kita akan membuka pusakanya seperti apa ini. Ini kalau untuk di pusaka yang kedua ini Sobat, ini berhasil saya tarik berhasil saya tarik dari mobile banking saya, ini dari Kota Klaten. Seperti apa ini kira-kira ini?
Ini karena gini sobat, kenapa sih saya perlu gitu untuk mengingatkan kepada sobat semuanya gitu. Karena gini, karena yang masih pemula ini biasanya gampang sekali kena bujuk rayu gitu. Jadi nanti saya takutnya nanti sampean itu apa ya, gampang sekali kena tipu. Nah, gitu loh sobat. Nah, ini seperti apa ini ya? Cerdas. Oke sobat, biar durasinya nggak kelamaan, jadi biar nggak kelamaan saya membuka ini. Tapi saya potong untuk di proses membukanya. Nah ini adalah pusaka kedua sobat. Ini adalah pusaka yang kedua. Untuk di warangkanya sendiri, ini kayaknya adalah memang warangka lawasan ini sobat. Ini adalah warangka lawasan. Nah, seperti ini ada bentuknya seperti ini sobat. Untuk di pendoknya sendiri ini kira-kira apakah ini perak ini sobat ya? Perak lawasan ini mungkin. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini. Nah seperti apa ini? Ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau untuk saya ini masuknya di dapurnya, dapur brojol ini sobat. Ini adalah dapur brojol. Nah kemarin dari keterangan pemiliknya, dari teman saya, ini adalah pamornya pamor udan mas tiban. Karena ini ada bentuk bulat-bulatannya seperti ini. Ini kalau agak jauh seperti ini memang kurang begitu terlihat, tapi nanti akan saya tunjukkan kepada Anda secara lebih dekat. Di sini akan saya amati dulu sobat ya. Saya amati. Memang kalau kita melihat di sini, kalau saya melihat di sini memang banyak sekali di sini pamornya itu bulatan-bulatan. Nah, untuk dibilahnya. Nah, seperti ini. Ini banyak banget ini memang bulatan-bulatannya. Sayangnya ini adalah pusakanya bisa dikatakan sangat kotor banget gitu, karena ini banyak sekali karatnya. Coba akan saya balik untuk kameranya biar Anda pun juga bisa melihat lebih detail tentang pusakanya seperti apa sih. Kok kata dari pemiliknya ini pamornya adalah pamor udan mas tiban. Oke sobat BMC, kita akan melihat di pusaka yang kedua nih, yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di warangkanya ini adalah warangka, mungkin ini memang warangka gawannya, dan ini adalah warangka lawasan ini sobat. Nah, ini adalah warangka lawasan. Jadi mungkin ini adalah satu set, ini adalah ori bawaannya. Nah, seperti ini. Kalau untuk saya, kayaknya ini adalah warangkanya bagus, hanya saja ini perlu untuk diservis, jadi tidak perlu untuk diganti sobat. Nah, ini perlu diserviskan ini kayaknya ini. Nah untuk di pusakanya ini, saya waktu itu baru ingat, saya memiliki salah satu dari pusaka yang bentuk karakternya, baik dia bilahnya dan juga pamornya itu seperti ini sobat. Nah itu adalah salah satu dari koleksi pribadi saya waktu itu. Sudah di saya itu sangat lama banget, cuma sayangnya saat ini sudah termahar. Nah ini yang dikatakan dari pemiliknya, dia cenderung pamornya adalah pamor udan mas tiban. Nah ini kalau Anda melihat di sini, ini banyak sekali bulatan-bulatannya ini sobat, untuk di pamornya. Nah seperti ini pun juga sama. Nah ini kalau meleset ya berarti adalah pamor wos utah gitu saja kalau untuk saya. Tapi dari pemiliknya kemarin dia berkeyakinan ini adalah pamornya udan mas tiban, karena banyak sekali pamor bulat-bulatannya seperti ini. Tapi lebih jelasnya lagi sobat, ini biar diwarangi dulu oleh tukang warang saya. Nah kalau Anda melihat di sini, nah seperti ini. Ini yang bulatan-bulatannya agak banyak memang ya, kalau Anda perhatikan. Nah ini, nah seperti ini. Nah bulatannya memang agak banyak ini. Jadi pantas saja kalau teman saya itu
kemarin bilang bahwasanya saya lebih cenderungnya ini adalah pamor udan Mas Tiban ini Mas Tony katanya gitu, seperti itu dia bilangnya. Nah, ini adalah pusaka kedua yang berhasil saya tarik lewat mobile banking saya, sobat. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah hiburan dan juga menambah wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk melestarikan, kita sama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.